Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku di rumah, kita lanjutkan untuk pembelajaran hari ini, yaitu pada pembelajaran tema 3, tema kegiatanku, subtema 2, subtema kegiatan pada siang hari. Nah, kita akan belajar mengenai ini ya, seperti yang tadi Bu Guru singgung, PPKN KD 3.2, yaitu menceritakan aturan kegiatan pada siang hari. Nah, tadi Bu Guru sudah menyinggung ya kepada anak-anak tadi di opening tadi ya, bahwa ketika di rumah maupun di sekolah itu semuanya ada peraturan. Nah, kegiatan yang harus dilakukan baik di rumah maupun di sekolah itu harus disesuaikan dengan peraturan yang ada baik di sekolah maupun di rumah. Jadi peraturan itu apa toh? Peraturan itu adalah segala sesuatu yang ditetapkan untuk mengatur kita. Nah, kenapa harus ada peraturan, anak-anakku di rumah? Dengan peraturan itu kita bisa, manfaatnya adalah satu, hidup kita akan merasa damai karena hidup sesuai dengan aturan ya, tidak ada yang saling bertengkar, tidak ada yang saling membuat kekacauan dan lain sebagainya. Itu fungsinya atau manfaat adanya peraturan ya. Yang kedua, kita akan terbiasa hidup tertib. Nah, kalau kita sudah terbiasa hidup tertib, insya Allah nanti kalau ada di masyarakat, misalnya ya kita bermain dengan teman, kita belajar dengan teman, itu kita akan terbiasa melaksanakan hidup tertib ya, karena sudah terbiasa melaksanakan peraturan tadi, dan insya Allah itu akan sangat membantu ya dalam proses kalian belajar seperti itu. Nah, contoh kegiatan pada waktu siang hari yang sesuai dengan aturan apa? Misalnya ini ya, Dedi misalnya pulang sekolah, Dedi melaksanakan kegiatan sesuai aturan, yaitu menyimpan sepatu di rak sepatu. Contohnya itu ya. Kemudian mengganti seragam sekolah dengan pakaian rumah. Dan kemudian makan siang tepat waktu. Itu contoh peraturan di siang hari ya. Anak-anak juga bisa peraturannya di rumah, misalnya melaksanakan sholat zuhur tepat waktu. Itu juga salah satu contoh peraturan yang ada di rumah. Jadi setiap rumah, setiap keluarga itu mempunyai peraturan yang tidak sama atau mempunyai peraturan yang berbeda. Namun intinya semua peraturan itu dibuat supaya semua warga di rumah, keluarga itu merasa nyaman tinggal di rumah, nggih. Kalau kalian sudah terbiasa hidup teratur, tertib sesuai dengan aturan yang ada di rumah, semua keluarga menaatinya, insya Allah keluarga itu akan damai, tentram, dan tidak akan menimbulkan pertengkaran seperti itu ya anak-anak ya. Jadi contoh misalnya peraturan di rumah itu tadi ya, mengganti pakaian setelah pulang sekolah. Nah, seperti pada gambarmu pada buku paket halaman 46 ini ya. Amatilah kembali cerita di depan. Apa yang dilakukan Dayu setelah tiba di rumah? Urutkan gambar-gambar di bawah ini. Berilah nomor sesuai urutan kegiatan Dayu. Jadi sampai di rumah yang dilakukan apa? Ini ya. Ini ada tidur siang, ada makan siang, kemudian ada mengganti melepas sepatu, kemudian ini sampai di rumah ini cuci tangan. Nah, seperti itu ya. Jadi apa yang pertama kali dilakukan? Tentunya yang pertama adalah sampai di rumah itu ini ya, ini mengetuk pintu dulu. Setelah mengetuk pintu ini, kemudian apa yang dilakukan? Ini nomor 1, kemudian nomor 2, Dayu melepas sepatunya. Kemudian yang ketiga, cuci tangan ya. Setelah cuci tangan, kemudian ini tentunya sudah ganti baju dulu ya. Ini kemudian makan siang, setelah itu tidur siang. Nah, ini contoh kegiatan yang dilakukan Dayu di rumah. Nah, kebiasaan-kebiasaan baik di rumah itu seperti yang kita amati ya, meletakkan sepatu di rak sepatu. Itu juga merupakan kebiasaan baik ya yang harus anak-anak lakukan di rumah. Nah, ini
juga ada contoh-contohnya. Nah, manakah kebiasaan baik? Berilah tanda centang. Mana kebiasaan yang tidak baik? Beri tanda silang. Yang mana ini anak-anakku di rumah? Contoh kebiasaan baik ini ya. Nomor 1, ini meletakkan sepatu di rak sepatu. Itu adalah contoh melaksanakan peraturan di rumah. Ini kebiasaan yang baik atau terpuji. Kemudian gambar 2, ini menaruh sepatu di sembarang tempat. Ini kebiasaan baik atau bukan, Nak? Bukan. Kalau bukan berarti ini tidak termasuk kebiasaan baik, diberi tanda silang ya. Ini juga yang ketiga ada gambar, yaitu membantu ibu mencuci piring. Nah, ini adalah contoh kebiasaan yang baik ya. Maka ini harus dilaksanakan. Atau apa ya ini? Oh, cuci tangan. Ini cuci tangan, ini kebiasaan yang baik ya, juga harus dilaksanakan. Kemudian membantu ibu. Nah, ini juga contoh kebiasaan yang baik di rumah. Ini juga harus dilaksanakan. Nah, untuk tugas hari ini anak-anakku di rumah, nanti silahkan anak-anakku mengerjakan buku Bu Pena halaman 30 nomor 1 dan nomor 2. Yang nomor 1 ini ada 3 buah gambar ya. Berilah tanda centang pada kegiatan yang baik dilakukan pada siang hari. Yang baik ya nanti ditulis. Misalnya nomor 1, yang baik itu yang mana? Made langsung bermain tapak gunung sepulang sekolah. Ini baik atau tidak? Tidak ya. Pulang sekolah langsung bermain itu tidak baik. Maka ini nanti tidak ditulis. Kemudian yang gambar 2. Saat bel pulang berbunyi, Dedi bergegas pulang ke rumah. Ini baik atau tidak? Baik ya. Segera pulang ke rumah itu adalah baik. Maka ini nanti ditulis. Kemudian yang gambar yang ketiga. Maria merapikan peralatan sekolah saat tiba di rumah. Ini baik atau tidak? Baik ya, ini kebiasaan siang hari yang baik, maka ini nanti ditulis. Jadi nanti seperti ini ya anak-anakku. Kita tulis dulu untuk tugas hari ini. Ini Bu Guru tuliskan di sini. Hari Sabtu. Hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020. Ini pembelajarannya adalah PPKN KD 3.2. Ini bisa juga ditulis seperti ini ya. Bu Pena halaman 30. Nah, ini nomor 1. Seperti tadi ya. Kita tulis memberi tanda centang, nanti ditulis kebiasaan yang baik. Misalnya tadi saat bel pulang berbunyi, Dedi bergegas pulang ke rumah. Itu kebiasaan yang baik ya. Berarti ini saat bel pulang berbunyi, saat ini maaf keliru ya, saat bel pulang berbunyi, Dedi bergegas pulang ke rumah. Dedi bergegas pulang ke rumah. Kemudian ada kebiasaan baik lagi apa pada gambar itu? Ini ya, Maria merapikan peralatan sekolah saat tiba di rumah. Nah, ini ditulis Maria merapikan peralatan sekolah saat tiba di rumah. Saat tiba
di rumah. Nah, ini nomor 1 ya. Kemudian nomor 2, sebutkan 3 aturan di rumahmu pada siang hari. Nah, ini disesuaikan dengan peraturan yang ada di rumah anak-anakku semua ya. Jadi berbeda-beda mungkin antara yang satu dengan yang lainnya. Silahkan nanti ditulis 3 ya. 1, A, apa? Kemudian B, peraturan di rumahmu apa? Kemudian yang C, peraturan di rumahmu apa? Nanti silahkan ditulis sambil belajar menulis ya, belajar mengeja sendiri supaya anak-anak segera bisa dapat untuk menulis. Selamat belajar anak-anak, jangan menyerah dan tetap semangat ya. Dan nanti untuk mengerjakannya silahkan menggunakan buku tematik ya, karena buku tugasnya masih dikumpulkan, nanti dikerjakan di buku tematik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.